selamat datang di video belajar bersama Niar. Di video kali ini kita akan belajar tentang networking dan remote Linux. Jadi, kali ini kita akan mensimulasikan lingkungan real client server di mana Linux CentOS di VirtualBox akan berperan sebagai server dan Windows OS di laptop kalian akan bertindak sebagai client atau user. Nah, di langkah pertama, kita akan pastikan dulu nih koneksi internet laptop kalian dan VirtualBox sudah berada di jaringan yang sama atau belum. Jika belum, kita akan setting terlebih dahulu dengan langkahnya. Kita akan buka setting di paling atas. Setelah itu kita pilih menu basic dan kita pilih bagian network. Kemudian di sini ada NAT, kita ubah menjadi bracket adapter. Kita pilih OK. Setelah itu kita akan start si mesin CentOS-nya itu. Nah, di sini kita pilih yang CentOS IO ya teman-teman. Kemudian kita masukkan passwordnya. Kita enter. Nah, di sini kita akan buka bagian terminal. Di sini kalian bisa di full screen dulu, mungkin biar agak lebih besar atau lebih jelas. Nah, langkah yang akan kita lakukan adalah kita akan cek dokumen dari pertemuan sebelumnya. Kita di sini akan mengetikkan perintah pwd yang memiliki fungsi untuk melihat direktori yang aktif. Nah, kita ada direktori home dengan username centos-io. Kemudian di sini kita akan masukkan perintah ls di mana untuk melihat list dari file tersebut ya, teman-teman. Nah, di sini kita ada file-file ini ya teman-teman. Kemudian di sini kita akan masukkan perintah cd project untuk masuk ke bagian folder project. Kemudian kita enter. Setelah itu kita akan lihat isi dari file teks kita. Di sini kita akan menambahkan perintah chat. Kita akan membuka file data.txt, kemudian kita enter. Nah, di sini sudah muncul, halo, ini file tugas Linux saya, di mana itu adalah isi dari file data.txt. Selanjutnya, di sini kita akan mengecek IP address Linux kita dengan perintah IPA. Kita enter. Di bagian enp0s3 itu akan muncul bagian inet, di mana di situ akan ada IP 192.168.1.7. Nah, di sini kalian bisa catat terlebih dahulu untuk IP dari kalian itu yang di bagian inet ya, teman-teman. Jangan lupa. Di bagian sini nih. Ini ya, teman-teman. Setelah itu kita akan masukkan perintah IP route. Nah, setelah kita mengetikkan IP route, fungsinya itu untuk melihat gateway jaringan kalian. Nah, selanjutnya kita di sini akan mengetikkan perintah IP link, di mana fungsinya sendiri untuk melihat informasi interface secara fisik. Setelah itu kita akan menguji koneksi dari. Nah, setelah itu kita akan uji apakah Linux sudah terkoneksi ke internet dengan mengetik perintah ping 88 sebanyak 4 kali ya, teman-teman. Kemudian kita enter. Nah, di sini sudah muncul reply yang dimana memiliki arti kita sudah sukses terhubung ke internet. Untuk menghentikannya itu kita bisa menggunakan perintah ctrl-c. Setelah itu kita akan mengetikkan perintah hostname ctl
Dan ini adalah hostname punya saya. Setelah kita masukkan perintah hostname ctl yang memiliki fungsi untuk melihat informasi lengkap seperti static hostname, kemudian ada operation system CentOS stream, terus ada versi kernel hingga arsitekturnya. Setelah itu kita akan cek status yang paling krusial atau paling penting, yaitu status layanan SSH dengan perintah systemctl status SSHD. Kemudian kita enter. Nah, untuk keluarnya tadi itu aku mengetikkan huruf key, maka akan muncul CentOS min IO range seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini ketika kita mengetikkan perintah systemctl status SSHD, ketika sudah muncul aktif running, tandanya kita sudah berhasil mengaktifkan si OpenSSH atau kita sudah bisa mengendalikan server Linux ini dengan aman dari jarak jauh dengan secara terenkripsi. Kemudian jika SSH kalian belum aktif atau masih inaktif, atau masuklah sebagai root dengan perintah su, lalu jalankan perintah systemctl start sshd untuk menyalakan layanan dan systemctl enable SSHD agar otomatis aktif saat booting. Ketika verifikasi lagi dengan perintah ss min tulpn atau nestat min tulpn, kalian bisa lihat SSH ini aktif saat aktif dan mendengarkan pada di port 22. Kemudian di sini kita akan menguji dari sisi klien atau Windows, di mana kita akan keluar dengan menggunakan ctrl, kemudian kita ketikkan perintah kita cari cmd di laptop kita. Di sini kita akan ping menggunakan IP yang kita punya ya teman-teman. Ping 192.168.1.7 itu adalah IP dari laptop aku. Jadi kalau misalkan dari laptop kalian tuh ada kemungkinan untuk berbeda-beda ya teman-teman. Jadi kalian pastiin ketika mengecekkan tadi, ketika mengetikkan perintah IPA, kalian bisa dilihat di situ di bagian inet muncul IP-nya berapa dan dicatat ya teman-teman. Kemudian kita di sini enter. Jika sudah reply from seperti ini, tandanya kita sudah berhasil terkoneksi ya teman-teman. Nah, catatan jika kalian mengalami request timeout atau RTO, periksa apakah firewall Linux kalian memblokir koneksi atau pastikan mode network di virtual sudah benar-benar bright yang tadi loh teman-teman, ingat. Kemudian pastiin kedua perangkat tidak berbeda segmen IP-nya ya teman-teman. Kemudian di sini kita akan eksekusi remote SSH. Karena koneksi sudah aman, di sini kita akan mengunci akses remote via SSH. Di sini kita akan mengetikkan perintah SSH username Linux kalian. Kalau aku kan CentOS min AEO. Kemudian kalian add IP yang 192 ini teman-teman yang di atas. Kemudian kalian bisa enter. Di sini kalian masukkan password si CentOS kalian ya teman-teman. Kemudian kalian enter. Di sini ketika mengetikkan password itu tidak akan muncul karena sistemnya itu private atau tidak akan menampilkan ya teman-teman. Langkah selanjutnya yaitu kita akan navigasi dasar di CMD Windows. Nah, meskipun kita berada di terminal Windows, teman-teman, segala perintah yang kita ketik di sini akan dieksekusi langsung di server Linux. Jadi, mari kita ketikkan perintah dasar, yaitu pwd, untuk melihat posisi direktori kita saat ini. Setelah itu kan muncul nih /home/centos.io. Lalu kita ketikkan ls untuk melihat folder dan kita masukkan perintah cd project.
untuk berpindah direktori menjadi direktori project, dan kita akan melihat isi dari file data txt yang ada di dalam CD project, teman-teman. Kemudian kita enter. Oh, maaf. Tadi di sini ada salah penulisan perintah, harusnya cat ya, teman-teman, bukan catah. Maaf. Kita enter. Nah, ini sudah muncul. Halo, ini file tugas Linux saya. Kemudian langkah selanjutnya kita akan jalankan perintah wmi untuk memastikan hak akses user yang sedang aktif di terminal ini. Kita ketikkan dulu perintah wmi. Kita enter. Nah, berarti server user yang aktif itu adalah CentOS-io ya, teman-teman. Nah, sebagai materi penutup, kita juga bisa melakukan transfer file antar perangkat di dalam jaringan menggunakan perintah SCP atau Secure Copy Protocol, yang memiliki fungsi utama. SCP adalah menyalin file atau direktori secara aman menggunakan enkripsi SSH. Nah, di sini kita akan mengetikkan perintah SCP. Filenya kita tuh ada di direktori home. Kemudian masukkan username kita dan masukkan ada di folder apa dan file apa yang akan kita pindah ya, teman-teman. Kemudian masukkan staff 1 atau username lain dari kita. Kemudian kita masukkan perintah add dan masukkan IP dari Linux kita ya, teman-teman. Kemudian setelah itu kita masukkan titik 2 /home /staff 1 terus / kemudian kita enter. Nah, di sini kita masukkan perintah yes dan masukkan password kita ya, teman-teman. Oh, maaf, untuk passwordnya itu tadi ada kekeliruan. Jadi yang tadi aku masukkan itu adalah password dari CentOS-io, sedangkan di sini kita sudah masuk di bagian staff 1, maka kita akan masukkan password yang benar ya, teman-teman. Maaf atas kesalahannya. Terus kemudian kita enter. Nah, ini berarti sudah muncul ya, teman-teman, hasil. Nah, sebelumnya di sini kita akan menjelaskan dulu bagian dari perintah SCP. Untuk SCP sendiri itu memiliki arti nama program atau perintah yang digunakan untuk mengirim file secara aman. Kemudian untuk bagian /home /CentOS-io/project/data.txt adalah lokasi di mana file yang ingin dikirimkan saat ini berada, lengkap dengan nama filenya. Jadi ini lokasinya ada di directory home dengan username CentOS-io, dengan folder project, dan dengan nama file data.txt. Kemudian di sini kita geser ke sebelah kanan lagi, ada staff 1 @192.168.1.7 yang memiliki arti adalah nama akun dari komputer atau server yang menerima file. Jadi berhubung kita akan mengirim ke user lain atau ke staff 1, di sini kita memberikan tujuan yaitu staff 1. Terus kemudian ada @192.168.1.7 yang memiliki arti adalah alamat IP komputer atau server tujuan yang dipisahkan dengan tanda @ ini ya, teman-teman, dengan tanda @. Kemudian ada titik 2 /home/staff1 yang memiliki arti adalah lokasi folder di komputer tujuan tempat file tersebut akan disimpan atau diawali dengan tanda titik 2. Jadi ini akan /home/staff1 itu adalah tujuannya tempat filenya akan disimpan ya, teman-teman, ada di directory home di staff 1. Nah, setelah itu kan kita masuk tadi itu
masukkan yes kan, yes atau no. Kamu yakin nih mau apa lanjut untuk connecting, terus kan aku jawab yes. Nah selanjutnya itu adalah pemilihan password. Untuk passwordnya sendiri adalah password dari staff 1 teman-teman. Tadi ada kesalahan dari aku sendiri, yaitu makanya di sini ada tulisan permission denied, yang dimana tadi aku memasukkan password dari user CentOS.min.io. Nah setelah aku ulangi lagi, maka akan muncul data txt seperti ini ya teman-teman. Nah, kesimpulan dari praktikum ini kita memperlihatkan bagaimana sebuah server dapat dikonfigurasi dan diuji koneksinya di remote hingga dilakukan manajemen file secara efisien dari komputer klien. Nah, kira-kira gimana teman-teman? Apakah cukup membantu atau tidak ya teman-teman dari tutorial dari aku ini? Sekian dari aku, bye-bye.